Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur kasih Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Mari saat ini kita datang di hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang baik. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan-Mu dan keagungan tertuju padamu. Amin. Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan seumur hidupku. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima pujian persembahan kami, oh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Oh.
Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih ketika kami hidup, kami diingatkan untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Memuji dalam keadaan suka maupun duka, memuji dalam keadaan badai maupun dalam keadaan susah. Kami mau meletakkan harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Dialah Tuhan sendiri yang bekerja dan memberikan yang terbaik. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Untuk itu kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu seumur hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa ketika kita merasakan dan merindukan hadirat Tuhan saat puji-pujian dan penyembahan kita naikkan kepada Tuhan dengan hati yang tulus, bukan hanya dengan rutinitas, maka saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu akan turun menjamah kehidupan saya dan saudara. Ketika kita hidupnya berserah kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan dan kita tidak mengandalkan kekuatan kita, maka justru di situ kekuatan yang Tuhan kasih daripada surganya boleh menjamah kehidupan saya dan saudara. Saat ini saya mau mengajak saudara, kita mau bersama-sama untuk tetap terus bersyukur dan memuji Tuhan di dalam segala hal. Kita mau baca bersama-sama di Mazmur 61 ayat 1 sampai ayat ke-8 yang berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu, Selah. Sungguh Engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya, kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memasmurkan nama-Mu untuk selamanya, sedang aku membayar nazarku hari demi hari. Amin. Dalam Mazmur 61, ya, Daud menaikkan permohonan dan keluhnya kepada siapa? Kepada Allah Sang Penciptanya. Dengan berkata apa saudara? Di ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Daud berseru kepada Allah karena ia tahu hanya Dialah tempat perlindungan dan menara yang kuat baginya. Amin saudara. Mazmur Daud ini mengingatkan saya waktu di mana lagi genting-gentingnya ya COVID ya yang Delta. Saya juga merasakan di mana saya juga dalam keadaan sulit dan Tuhan mengajarkan saya untuk berdoa. Waktu itu dalam kondisi saya yang lemah, yang sesek nafas, yang mual-mual, diare ya banyak hal ya. Jadi waktu itu memang sudah rasanya lemas, pikirannya udah macam-macam. Wah, ini aku kayaknya harus ke rumah sakit nih. Wah, aku kayaknya harus pasang oksigen. Wah, aku kayaknya harus infus nih biar bisa tidur dan sebagainya. Dan akhirnya pada malam itu suami saya memutuskan untuk membawa saya ke rumah sakit saudara. Waktu bawa ke klinik ya, belum ke rumah sakit ya, karena waktu itu rumah sakit memang lagi parno-parnonya karena diisi dengan orang-orang yang kena COVID ya saudara. Dan itu jam 10 malam saya ke klinik saudara. Waktu saya ke klinik ya masuk langsung dalam ruangan. Di situ saya merasakan sesak gelingan luar biasa. Dan di oximeter itu angkanya 42 saudara. Saya pikir mungkin ini salah gitu ya. Akhirnya diulangi lagi sampai 2 kali juga tetap 42 ya. Dan akhirnya dokter memutuskan untuk langsung kita swab ya. Dan saya bilang ya oke, kita swab. Dan saya pikirnya wah berarti semua keluarga saya juga harus swab. Suami, anak saya, kedua orang tua juga ya. Oke, kita terima aja apa yang mau Tuhan mau dalam hidup saya ya saudara. Waktu itu
langsung saya swab ya. Ketika waktu di swab ya saudara, saya cuman ya pasrah kepada Tuhan. Terus saya sambil duduk sambil memuji Tuhan, dan saya berpikir bahwa oke, nanti mungkin kalau saya harus dikarantina ya, ya harus pisah dengan suami, dengan anak, kedua orang tua, atau mungkin nanti ada yang kena salah satu keluarga, kita akan menjalaninya bersama-sama. Sambil menunggu hasilnya, saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan ya. Pokoknya ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu ya. Ketika kita menyanyi dalam keadaan sulit ya, justru itu kuasa Tuhan bekerja. Karena kita merasa lemah, merasa tidak mampu ya. Walaupun dalam keadaan susah, apakah kita mampu untuk terus memuji Tuhan? Ataukah kita mengeluarkan kata-kata keluh kesah? Apakah kita mengeluarkan kata-kata mengutuki orang lain atau menyalahkan keadaan ya? Justru keadaan yang tidak baik itu ada untuk Tuhan mau mengajarkan kita bagaimana melewati setiap proses, bagaimana kita tetap berada dalam hadirat Tuhan. Dan waktu sambil menunggu hasilnya, saya berdoa, saya menyanyikan lagu, saya penuh keyakinan bahwa dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa, tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Dan akhirnya hasilnya keluar saudara. Sebelum hasilnya keluar, saya pandang dokter dengan geleng-geleng kepala ya, dan saya juga nggak tahu kenapa dia geleng-geleng, hasilnya bagaimana ya, tapi dalam keadaan saya juga lagi geliengan, kabut ya. Dan akhirnya dokter melihat hasilnya, dan dokter geleng-geleng kepala bahwa negatif ya, tidak kena COVID ya saudara. Di situ saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan ya. Waktu itu akhirnya saya mau masuk ke ruangan, saya tiba-tiba pusing keliengan dan semaput pingsan nabrak kulkas saudara ya. Karena saking keliengannya, saking pusingnya ya, mungkin karena sudah banyak cairan yang keluar ya, dari ya mual muntah-muntah, terus juga diare ya. Terus akhirnya dicek semuanya, dokternya bingung. Kenapa kok bisa ya sampai dites pada oximeternya tadi itu kurang gitu ya. Saya bilang bahwa ya dok, Tuhan Yesus Tuhan saya yang hebat ya. Dan saya tidak pernah malu mengatakan bahwa hidup saya ini, kalau saya sampai detik ini tuh bukan karena saya tuh hebat atau saya tuh orang yang bejo, orang yang beruntung, tetapi Tuhan tuh mau menyertai saya. Tuhan itu mau tinggal dalam hidup saya sehingga saya mampu berdiri, bukan karena kekuatan saya. Dan saya bersyukur ya, ketika Tuhan mengadakan mujizat dalam hidup saya, bukan sekadar punya banyak uang atau punya jabatan yang bagus atau mungkin bisnismu diberkati, tetapi dalam hidupmu setiap hari Tuhan tuh mau menyatakan mujizatnya ya. Karena saya percaya bahwa kemanapun kami pergi, kemanapun kami berdiri, di situ pasti mujizat Tuhan itu terjadi saudara. Yang singkat cerita, saya pulang ya, saya dikasih obat segala macam. Tahu nggak saudara, apakah saya langsung sembuh? Tidak. Tuhan izinkan proses itu terjadi lagi, di mana saya harus terbaring di rumah ya selama 1 bulan. Dengan apa? Dengan kondisi yang sebenarnya punya mah ya, mah yang sudah menurutku sudah sampai GERD. Yang saya rasa karena kalau saya lihat ciri-cirinya ya, GERD itu nyeri di dada, terus juga sudah nelen sakit ya, sininya pokoknya nggak bisa tidur saudara. Sangat-sangat menyiksa diri saya. Waktu itu saya sempat berpikir bahwa aduh, kenapa lagi ya Tuhan ya, sudah ditolong kok ada lagi ya satu proses yang harus saya jalani. Dan di situ saya belajar untuk apa saudara? Untuk mengevaluasi diri. Saya belajar untuk introspeksi diri, apa yang salah daripada diriku ya, bukan siapa yang salah, tetapi apa yang salah. Ternyata pikiran saya membawa saya dalam penyakit. Pikiran saya, kekhawatiran saya, kecemasan saya membawa saya dalam penyakit. Nah, jadi sadarilah saudara, penyakit-penyakit datang bisa dari pikiran kita yang negatif, pikiran kita yang cemas, yang khawatir ya saudara. Waktu itu 1 bulan sebenarnya bukan waktu yang menurut saya bukan waktu yang singkat.
Tuhan izinkan saya harus berbaring full, tidak bisa keluar kemana-mana. Ya kalau keluar tuh duduk sebentar aja udah kayak pusing, udah kayak mau muntah gitu ya saudara ya. Tetapi di situ Tuhan mengajarkan saya ketika saya harus mengalami di mana saya nggak bisa tidur ya, pada tengah-tengah malam saya sebangun, jadi setiap 2 jam bangun kayak kekhawatiran. Di situ Tuhan memutuskan bahwa saya memuji Tuhan. Angkat tanganmu, Tuhan berkata, angkat tanganmu memuji Tuhan. Dari situ saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya saudara. Dalam keadaan sakit saudara, saya merasakan bahwa hadirat Tuhan itu menjamah saya, memperbaharui saya dari pikiran, dari hati, dari tubuh saya. Dan di situ saya merasakan bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan saya sendiri. Kalau memang ini terjadi, itu karena Tuhan punya maksud. Benar saudara, maksud Tuhan adalah membentuk saya untuk pribadi yang berserah kepada Tuhan, yang tidak apa-apa dipikiri sendiri, tetapi lebih menyerahkan kepada Tuhan, lebih berpasrah diri kepada Tuhan ya, dan percayakan kuasa Tuhan. Dan satu lagi yang Tuhan mengingatkan saya, bahwa dunia yang kamu kejar tidak akan membuatmu bahagia selamanya. Tetapi ketika engkau mengejar hadiratku, engkau hidup di dalamku, engkau hidup tidak takut dan tidak cemas, maka aku akan selalu senantiasa memberimu kekuatan. Dan di situ saya dikuatkan oleh Tuhan, dan saya diingatkan kembali bahwa sesibuk apapun kerjaan saya, kalau sampai saya menyampingkan Tuhan, mungkin saya akan sukses di dunia, tetapi hati saya, batin saya bergejolak karena saya tidak merasa damai. Dan hari ini saya bersyukur ketika saya harus ditempa banyak hal, Tuhan mengajarkan saya untuk aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Tuhan mau saya dan saudara berserah dalam keadaan apapun. Sebab Tuhan menginginkan kita untuk fokus kita di dunia ini kepada panggilannya Tuhan. Di dunia pasti kita akan merasa kehilangan. Saya pernah merasa kehilangan, baik itu harta benda, orang yang saya sayangi. Pernah merasakan kehilangan. Itu sakit. Dan kalau bisa diputar kembali, ingin diperbaiki. Tetapi semuanya itu adalah proses kehidupan. Jangan takut untuk kehilangan. Jangan takut untuk gagal. Karena orang yang merasa gagal harus mengalaminya. Karena dia harus tahu bahwa dalam kegagalan pasti ada yang namanya bangkit. Pasti ada namanya sukses dalam hidup ini. Untuk itu jangan pernah merasa bahwa saya paling hebat. Justru dengan kegagalan saudara diingatkan harus mengingat Tuhan. Karena engkau bukan apa-apa. Engkau bukan satu hal orang yang sangat hebat. Karena Tuhan kita yang hebat. Mari kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami dan mengajarkan kami bahwa hidup ini bukan tentang apa yang sudah kami perbuat, tetapi apa yang sudah kami berikan buat Tuhan. Bukan tentang apa yang kami cari, apa yang membuat kami sukses dan dipandang berharga di dunia, tetapi ketika apa yang kami lakukan dan itu memuliakan Bapa di sorga. Seringkali apa yang kami lakukan tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, tetapi ketika kami mengingat Engkau, kami percaya bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kami. Untuk itu ajari kami mengerti ya Tuhan, dalam mengajarkan segala hal. Kami mau percaya sungguh dalam kelemahan kuasa-Mu lah menjadi sempurna. Engkau berada pada orang yang letih lesu dan berbeban berat. Engkau memberikan kelegaan, kekuatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.